Kalau pingin berkelimpahan uang, pingin dikejar-kejar duit, bukan ngejar-ngejar duit lagi. Nah, caranya adalah yang pertama, kalau udah ngamalin sholawat Sajaratun Nuqut atau sholawat pohon uang, tapi teman-teman masih ngerasa kayak, kok aku nggak ngerasain ya keajaibannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNA Sutari. Di video kali ini aku ingin share tentang sholawat Sajaratun Nuqut atau sholawat pohon uang. Dari sekian banyak macam-macam sholawat gitu ya, ini tuh unik gitu, namanya sholawat pohon uang. Jadi kayak langsung tertuju kepada uang gitu. Dan kalau kita ngomong-ngomong tentang uang, itu tuh salah satu topik yang gimana ya, aku sering banget ngelihat di kehidupan sehari-hari, orang itu cenderung punya masalah gitu ya. Selalu kebanyakan itu berkaitan dengan uang, finansial, uang, utang gitu. Itu banyak banget. Dan aku ngerasa kayak seharusnya kita tuh nggak khawatir tentang masalah uang. Nah, salah satu caranya yang bisa teman-teman terapkan adalah dengan ngamalin sholawat Sajaratun Nuqut atau sholawat pohon uang. Selain ngamalin sholawat, aku juga pingin berbagi tentang teknik ya, supaya teman-teman ngerasa berkelimpahan dengan yang namanya uang, supaya nggak pusing-pusing lagi dengan yang namanya uang. Nah, seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Pembahasan tentang sholawat Sajaratun Nuqut atau sholawat pohon uang sebenarnya udah pernah aku bahas di video-video aku yang sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang udah ngikutin aku dari lama, mungkin udah tahu gitu ya bacaannya sholawat Sajaratun Nuqut itu seperti apa, dibaca berapa kali. Nah, tapi di sini bakal aku ingatkan kembali, sekaligus aku mau ngasih cara atau ngasih teknik gitu ya. Setelah ngamalin sholawat pohon uang ini, apa sih yang harus kita lakuin gitu. Nah, aku kasih lagi gitu ya informasi tentang sholawat Sajaratun Nuqut ini dari segi bacaan dan jumlah yang harus kita amalkan. Nah, pertama kali aku tahu tentang sholawat Sajaratun Nuqut itu dari Habib Segaf bin Mahdi. Aku tahunya dari video-video di YouTube. Nah, beliau mengijazahkan tentang sholawat pohon uang. Teman-teman bisa cek videonya di ini gitu ya. Banyak sekali yang udah nge-share. Nah, sholawat Sajaratun Nuqut itu bacaannya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya udah familiar ya sholawat tentang ini. Nah, dibacanya sebanyak 400 kali setelah selesai Isya. Nah, jadi setelah selesai Isya sampai menjelang subuh, nah itu waktu yang disarankan sesuai dengan yang diijazahkan oleh Habib Segaf gitu ya, bahwa kita ngamalkannya setelah Isya sampai menjelang subuh. Dibaca 400 kali minimal. Nah, teman-teman bisa mengamalkannya setelah selesai sholat Isya, atau juga sambil menjelang tidur, atau nanti tengah malam gitu ya, nggak apa-apa. Jadi ada jangka waktunya. Kalau aku pribadi, aku lebih suka ngamalinnya itu langsung setelah selesai sholat Isya. Jadi dalam keadaan masih punya wudhu, masih rileks juga, langsung gitu ngamalin sebanyak 400 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu sebanyak 400 kali, langsung gitu sekaligus. Itu cara aku. Kalau teman-teman nggak bisa seperti itu, nggak apa-apa gitu ya. Kan udah dijelaskan bahwa ada jangka waktunya dari setelah Isya sampai menjelang subuh. Minimal sebanyak 400 kali. Jadi sambil kayak misalnya bersantai bersama keluarga, nonton TV, atau sambil menjelang tidur, bacanya juga nggak apa-apa gitu. Ngamalinnya saat kayak gitu juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau udah ngamalin sholawat Sajaratun Nuqut atau sholawat pohon uang, tapi teman-teman masih ngerasa kayak, kok aku nggak ngerasain ya keajaibannya keberlimpahan uang gitu. Padahal kan ini judulnya sholawat Sajaratun Nuqut. Dan udah ada orang yang bertestimoni atau berkisah bahwa setelah ngamalin sholawat ini, rezekinya jadi lancar, uang ngalir terus gitu. Tapi kenapa kok aku enggak? Nah, ada salah satu teknik gitu ya, teknik yang harus teman-teman terapin gitu. Nah, ini masih berhubungan dengan yang kemarin aku share tentang law of attraction, sebagai teman terbaik kalau teman-teman ngamalin sholawat. Terutamanya ini berkaitan dengan finansial, karena di buku The Secret, di buku ini itu ada bab khusus yang ngebahas tentang rahasia uang gitu ya, dengan menggunakan hukum tarik-menarik atau law of attraction. Jadi
Nah, kalau di video-video yang sebelumnya aku cuman ngasih informasi, ngasih share tentang bacaan maupun juga berapa kali ngamalin sholawat Shajaratul Nuqut, di video kali ini aku juga ingin ngebahas tentang tekniknya supaya kita berkelimpahan uang. Sesuai dengan teknik LOA atau Law of Attraction, kalau teman-teman pingin menarik lebih banyak uang, pingin menarik keberlimpahan gitu ya, maka yang harus diubah adalah pikiran dan perasaan teman-teman terlebih dahulu. Nah, selama ini kan mungkin kita udah ngamalin sholawat, tapi pikiran dan perasaan kita itu masih tertuju pada kekurangan gitu ya. Nah, kita kan pinginnya keberlimpahan uang, tapi kita ngerasanya pikiran kita, kata-kata kita masih berkutat dengan kekurangan gitu. Contohnya nih, contoh di kehidupan sehari-hari aku banyak banget ngelihat orang-orang gitu ya, sering banget ngomong kayak, aduh aku nggak punya duit, aduh aku harus gimana gitu ya, utang numpuk. Meskipun orang tersebut udah ngamalin kayak sholawat Shajaratul Nuqut gitu ya, sholawat pohon uang, tapi kalau kayak kata-katanya, pikirannya, perasaannya masih bukan keberlimpahan gitu ya, masih berkutat tentang kekurangan dia tentang uang gitu, maka ya itu yang akan terjadi kalau kita berpatok pada ini hukum Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Karena ya itu tadi, kita tuh masih sering kayak mengeluh gitu ya, mengeluhkan aduh nggak punya duit, aduh nanti aku bulan depan kayak gimana. Itu masih sering banget aku melihat gitu ya, orang-orang yang mengeluh tentang keadaan uangnya. Kalau masih ngerasa kayak gitu, ayo segera diubah pikirannya, perasaannya, kata-katanya, tindakannya gitu ya. Jangan mencerminkan orang yang nggak punya duit, tapi justru kebalikannya. Kita harus punya pikiran, perasaan, kata-kata, tindakan yang seolah-olah kita emang berkelimpahan tentang uang gitu ya. Nah, salah satu contoh nyatanya gitu ya, menerapkan hal ini adalah stop mengeluh tentang gak punya duit. Jangan sering bilang ke orang gitu ya, aduh aku gak punya duit gitu ya. Nanti beneran gak punya duit loh. Aku udah sering banget gitu ya ngelihat orang-orang yang kayak gitu, ngeluh gak punya duit, dan sampai sekarang gitu ya, aku ngelihat orang itu ya hidupnya kayak gitu-gitu aja gitu. Karena dia tiap hari, enggak tiap hari ya, setiap aku ketemu gitu ya, itu sering banget ngeluh nggak punya duit, aduh nanti gimana gitu ya. Selalu aja itu yang diucapin. Nah, kata-kata itu adalah salah satu cerminan dari pikiran dan perasaan. Makanya hati-hati gitu ya dengan omongan. Kita kan udah pernah ngebahas tentang kekuatan omongan. Jadi mulai itu deh, stop mengeluh tentang nggak punya duit. Pokoknya pikiran dan perasaan kita, ucapan dan tindakan kita harus seperti seolah-olah emang orang yang punya keberlimpahan uang. Waktu aku masih penghasilannya pure dari guru honorer, itu aku udah mencoba untuk nggak mengeluh tentang duit atau tentang uang. Nah, bahkan sampai almarhum nenek aku itu tanya gitu ya, kamu berapa sih gajinya ngajar di tempat yang jauh kayak gitu? Berapa sih gajinya gitu ya? Dan itu pun nenek aku udah tahu gitu ya, kalau guru honorer itu gajinya nggak seberapa. Tapi waktu ditanya kayak gitu, aku jawabnya jutaan bah gitu. Ya nenek aku ketawa gitu ya, ih masa sih jutaan gitu. Dan aku ngerasa, iya beneran jutaan, udah deh percaya kalau aku tuh banyak uangnya. Nah, aku tuh ngomong kayak gitu ke almarhum nenek aku. Dan nenek aku tuh ketawa gitu ya, karena tahu gajinya guru honorer itu berapa. Tapi, seperti yang aku bilang, bahwa kalau kita udah kayak ngamalin sholawat, Shajaratul Nuqut, pohon uang, terus kita juga nerapin teknik bahwa kalau kita udah sholawatan, kita udah berdoa kepada Allah, ya udah yakin gitu. Kita juga harus bertingkah seolah-olah uang itu ya bakal datang ke dalam hidup kita. Kita bakal dikejar-kejar duit. Kita nggak ngejar-ngejar duit, tapi dikejar-kejar oleh duit. Itu yang aku terapin gitu ya. Afirmasi, visualisasi, ngerasain tindakannya, ucapannya kayak gitu. Jadi aku sering bilang ke orang tua aku, ke nenek aku, pokoknya ke keluarga aku bahwa aku tuh banyak uang gitu. Meskipun kenyataannya gajinya di bawah 1 juta gitu ya, 500 sampai 700 ribuan. Tapi nggak ada masalah gitu ya antara impian dengan kenyataan. Bodo amat tentang hal kayak gitu. Jadi mulai sekarang pikiran, perasaan,
ucapan dan tindakan kita harus seolah-olah berkelimpahan uang. Kita dikejar-kejar duit, bukan ngejar-ngejar duit. Oke? Nah, selain itu ya, selain kayak ngerasa gitu ya berkelimpahan uang, kita juga harus punya tindakan gitu, tindakan nyata. Nah, di buku The Secret itu diajarkan bahwa kalau kita pingin berkelimpahan uang, nah, kita juga harus bertindak seolah-olah kita emang berkelimpahan uang. Nah, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak memberi. Nah, karena ciri-cirinya orang yang berkelimpahan itu adalah nggak susah, nggak sulit untuk banyak memberi gitu, untuk banyak bersedekah. Nah, di buku The Secret ini ditulis bahwa memberi adalah suatu tindakan yang penuh daya untuk mendatangkan lebih banyak uang ke dalam hidup Anda. Karena ketika Anda memberi, Anda berkata, "Saya punya banyak." Nah, tidak akan mengherankan bagi Anda untuk mengetahui bahwa orang-orang terkaya di dunia adalah dermawan terbesar. Nah, jadi ya, salah satu tindakan kalau kita ngerasa berkelimpahan uang, kita punya banyak uang, itu adalah dengan memperbanyak memberi, memperbanyak sedekah. Karena kita sadar bahwa kita tuh banyak uang gitu ya. Kita berkelimpahan. Jadi yang namanya memberi tuh ya udah set gitu. Nah, di sini juga ditulis bahwa kalau kita memberi, kalau kita bersedekah, perasaannya itu jangan seperti orang yang sedang berkorban. Nah, perasaannya adalah perasaan gembira, perasaan bahagia, karena kita punya banyak kelimpahan uang gitu ya. Jadi jangan ngerasa berkorban, kayak misalnya punya uang 100.000 rupiah, mau disedekahin, tapi perasaan kita kayak berkorban gitu ya. Aduh, ini uang satu-satunya, aduh, ya udah deh, aku korbanin, aku sedekahin gitu. Nah, perasaannya nggak kayak gitu. Perasaannya jangan perasaan berkorban, tapi perasaan bahagia karena kita punya banyak banget gitu. Jadi uang 100.000 tuh kayak nggak ada apa-apanya. Jadi kayak ya nothing tulus gitu ya. Ngasihnya tuh bener-bener loss gitu, bener-bener lepas. Maka insya Allah kita akan mendatangkan lebih banyak lagi keberlimpahan uang. Nah, itu tadi caranya gimana supaya kita berkelimpahan uang dengan mengamalin sholawat, juga menerapkan teknik law of attraction dengan merasa selalu berkelimpahan uang. Nah, di sini aku bakal kasih kesimpulan, kasih rangkuman ya. Jadi teman-teman kalau pingin berkelimpahan uang, pingin dikejar-kejar duit, bukan ngejar-ngejar duit lagi. Nah, caranya adalah yang pertama, kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita berikhtiar. Nah, salah satunya adalah dengan ngamalin sholawat sajaratun nuqud, sholawat pohon uang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali setelah selesai isya sampai menjelang subuh. Oke, setelah itu, setelah kita ngamalin sholawat, ya udah kita percaya bahwa kita tuh udah berkelimpahan uang, kita udah berkelimpahan rezeki. Nah, makanya tindakan, ucapan, pikiran, dan perasaan kita ya seolah-olah emang punya kelimpahan uang gitu. Jadi jangan mengeluh lagi nggak punya duit, ngomong kesana kesini nggak punya duit, kesulitan uang kayak gitu. Udah stop ya. Jadi yang kedua adalah berpikir, berperasaan, bertindak, dan berucap seolah-olah kita berkelimpahan uang. Dan yang terakhir adalah bertindak seolah-olah emang berkelimpahan uang dengan cara banyak memberi, dengan perasaan bahagia, bukan dengan perasaan berkorban. Nah, jadi itu tadi ya, 3 teknik, 3 cara yang bisa teman-teman terapin untuk berkelimpahan uang. Kak, buktinya apa? Buktinya adalah saya sendiri. Kenapa? Karena aku bercerita, share ke teman-teman, itu kalau nggak dari pengalaman aku sendiri, itu nggak aku ceritain gitu ya, atau juga dari pengalaman orang lain. Jadi cara ini udah bener-bener aku terapin dan aku rasain bener-bener ngerasa berkelimpahan uang. Jadi kayak nggak ada habisnya itu duit gitu, ada aja ya, karena itu tadi kita selalu merasa berkelimpahan. Nah teman-teman, ayo terapin mulai dari sekarang, mulai dari nanti, mulai dari besok. Oke, mungkin itu aja share video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih gitu ya buat teman-teman yang udah nyimak video ini. Selamat mengamalkan, selamat menerapkan. Aku tunggu kisah-kisah terbaiknya, kisah-kisah ajaibnya dari penerapan ngamalin sholawat sajaratun nuqud dan sekaligus nerapin law of attraction. Aku tunggu kisah-kisah dari teman-teman semua.
Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam video ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.